Halo kawan semuanya, balik lagi sama gua Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse ya. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas ya koin-koin yang baru listing di Indodex dalam 1 bulan terakhir ya. Dan di sini kita akan ngebahas dari koin Pando, kemudian kalau kita lihat website Indodex kita juga akan ngebahas koin INJ, AIOS ya di sini. Kemudian ada Nexo guys ya. Nah, jadi kita akan ngasih tips ya buat kalian untuk seperti apa sih untuk menganalisa koin yang baru listing di Indodex gitu. Apakah koin ini layak dibeli, apakah harganya bakal naik, dan apakah punya potensi ke depannya. Tentunya untuk yang koin baru listing ini sangat-sangat krusial sih buat kita untuk harus memahaminya. Karena memang potensi pom-pom atau potensi harga naik atau potensi turunnya itu bisa kita analisa sedari awal seperti itu guys ya. Dan di sini akan gua berikan caranya ya, sangat-sangat simpel bisa gua bilang cara-caranya untuk menganalisa dan tips-tipsnya. Nggak ribet kok guys. Jadi silahkan simak ya sampai video selesai biar kalian juga paham gitu. Oke guys, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita menuju ke dalam pembahasannya ya. Nah, di sini yang pertama dari koin Pando guys ya. Jadi dari Pando ini baru listing tanggal 22 Juli. Nah, kemudian bisa gue bilang tren bearish dari Pando ini cukup kuat karena dalam 13 hari kemarin dia harganya turun berturut-turut ya. Dengan penurunan sebesar 55% ya. Jadi tips apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisa koin Pando ini apakah layak dibeli atau enggak ya? Jadi kita pakai ini ya guys ya. Kita bayangkan kalau koin ini baru listing ya. Dan yang sudah terjadi ini nggak ada gitu. Kita bayangkan kita berada di tanggal 22 Juli ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dan wajib adalah ngeceknya di coin market cap guys. Kita buka aja coin market cap dari Pando ya. Dari sini terlihat bahwa Pando itu ada di peringkat 2840 ya dengan 719 pantauan. Artinya holdersnya dikit ya dan kemungkinan besar koinnya lebih banyak dipegang oleh pemilik koin atau bandar ya dari koin Pando ini. Nah, kemudian jaringannya ada Ethereum, kemudian supply-nya di sini nggak dicantumin. Ya. Gue nggak tahu kenapa ini terus supply totalnya juga nggak dicantumin, guys. Nah, terus kalau kita lihat fundamentalnya koin apa, koin Pando ini. Jadi di sini dikatakan bahwa Pando adalah browser untuk Android yang mempunyai VPN dan kemudian bisa mengasih reward untuk membernya ya. Jadi cukup standar sih fundamentalnya dari Pando ini ya. Nah, terus ya. Apakah dengan menganalisa dari coin market cap sudah cukup? Oh, tentu tidak ya. Hal yang kedua yang wajib kita lakukan adalah menganalisa dari exchange sebelah. Di sini kan dari Pando ya, dari itu listing di Bittrex, kemudian ada di Probit dan MaxJ ya. Di sini kalau gua lihat di di TradingView, dia cuman ada di ini guys, di Bittrex ya, di Bittrex. Sedangkan volumenya sangat kecil di Bittrex nih. Dan kalau kita lihat di Bittrex pada tanggal 22 Juli, nah bisa kita lihat di sini dari Pando sendiri untuk trend line-nya di sini sideways dan dari moving average-nya sendiri untuk EMA 30 sudah ditembus tapi EMA 50 belum ditembus ya. Nah, ini berarti tren penguatan harga ini tidak terlalu kuat guys ya dan lebih besar kemungkinannya untuk bisa bertahan di channel sideways ini. Nah, jadi memang gua kurang menyarankan sih buat ngebeli dari koin yang sideways ya, apalagi di sini sideways-nya cenderung bearish. Nah, jadi sebenarnya dari awal listing kita sudah mendapat dua alasan guys. Jadi mengapa Pando itu kurang layak dibeli. Ya, tadi ya kan yang pertama kita lihat bahwa dia di peringkat 2000-an ya, yang holdersnya dikit. Kemudian dari tren dan harga di exchange sebelah juga nggak terlalu kuat ya. Jadi itu bisa kita dapatkan sebenarnya di awal bahwa kurang layak untuk membeli koin Pando. Oke, terus buat holders Pando mungkin ada yang nanya, "Bang, ini bisa naik lagi gak?" Soalnya gue udah tanjur nyangkut ya. Ya, masih ada potensi guys ya untuk dia bisa menyentuh garis trendline atas ini karena dia bergerak sideways. Otomatis ketika dia menyentuh titik trendline yang bawah ya, harusnya dia menyentuh garis trendline yang atas juga. Jadi untuk potensi kejemputnya masih ada gitu guys. Jadi kalian hold aja ya karena emang dah tinggi banget gitu minusnya ya. Sayang banget kalau di cut loss. Kalau di hold masih ada potensi untuk bisa profit gitu. Oke guys, selanjutnya ini adalah contoh berikutnya yaitu dari koin INJ. Ya, dari INJ kalian bisa lihat di sini emang baru rilis guys ya. Nah, jadi pertimbangan kita apakah koin INJ ini layak dibeli ya, misal kita ada di tanggal 29 Juli ya. Nah, pertama juga kita harus melihat di coin market cap guys ya. Di sini Automata atau ATA ada di peringkat 365 dengan 26.326 pantauan. Artinya holdersnya cukup banyak di sini ya. Dan volumenya ada 22 juta dolar per hari.
Sedangkan dari Pando kita lihat cuman berapa nih, $1 juta apa ya? Nah, 1 juta. Berarti di sini dari atas ini cukup liquid ya, artinya sering diperdagangkan gitu guys, dan transaksinya nggak sepi. Supply-nya di sini ada 172 miliar, totalnya ada 1 miliar ya. Ini sorry 172 juta. Dan supply total ada 1 miliar ya. Nah, terus cara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah sama guys, seperti yang kita lakukan pada koin Pando tadi, yaitu dengan mengecek di market di Binance ya. Di sini dia listing di Binance, di CoinEx, PancakeSwap. Nah, di sini kalau koinnya listing di Binance, gua yakin sih kalau likuiditasnya itu cukup tinggi ya, artinya sering cukup aktif diperdagangkan ya. Ya, di sini trendline-nya sebenarnya dari ENJ ini masih downtrend guys ya, pada tanggal berapa tadi? Dia listing di Dodex. Nah, pada tanggal 29 Juli ya, di sini sebenarnya dia masih bearish dan menyentuh garis trendline atas ya. Dan ternyata pada keesokan harinya dia udah breakout guys ya. Nah, jadi ini bisa jadi pertimbangan kita bahwa dari ENJ sendiri sudah breakout ya. Berarti itu juga merupakan kriteria bahwa dari ENJ ini layak dibeli ya. Dan juga ketika dia menyentuh garis trendline di sini kan harusnya dia ini guys, harusnya dia mantul ke bawah dan melanjutkan trendline-nya. Tetapi dia di sini ternyata break dari moving average-nya juga break, maka itu berarti dari NJ sendiri layak untuk dibeli guys. Nah, sesimpel itu tipsnya dari gua. Nah, terus di sini ada koin iOS ya. Koin iOS ini secara kasat mata emang masih downtrend ya guys ya. Dia baru listing tanggal 29 Juli. Kita lihat di X yang sebelah dulu ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari X yang sebelah ya, di sini dari Uniswap, dari iOS sendiri memang masih downtrend guys ya, dari untuk trennya sendiri. Bahkan dia untuk supportnya sendiri belum kesentuh sih selama 2 bulan guys ya. Dari moving average juga belum kesentuh juga. Jadi memang menjadi salah satu pertanda ya bahwa kita kurang bagus untuk membeli koin iOS ini. Gue nggak nyaranin juga kalau memang posisi teknikalnya seperti itu. Kalau kita lihat di market cap, nah, di market cap sendiri ada di peringkat 700 dengan 25.000 dalam pantauan guys. Untuk supply-nya sendiri ada 72 juta dan supply total ada 1 miliar ya. Nah, terus untuk fundamentalnya sendiri bisa gue katakan cukup standar ya dari iOS ini. Ya, karena pertimbangannya sendiri memang ya, jadi dari iOS sendiri bisa gue katakan cukup standar sih ya untuk dari data koinnya ya. Kalau kita lihat di CMC, dan ini yang nge-hold gimana ya guys? Masih banyak yang nyangkut nih. Ya mau gimana guys? Harganya hari ini aja udah downtrend terus ya. Ini all time low atau harga paling rendah ya. Ya, jadi semoga aja dari iOS ini, katanya iOS koin Indonesia ya. Jadi semoga aja bisa naik dan dipom-pom lah oleh bandar Indonesia ya guys ya. Jadi seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas dari koin EXO ya. Bisa kalian lihat di sini dari EXO baru listing tanggal 22 Juli. Kemudian trendline-nya di sini masih uptrend guys ya. Dan kalau kita lihat di coin market cap dari EXO sendiri ada di peringkat 80 dengan 71.000 dalam pantauan. Artinya holdersnya cukup banyak di sini ya. Terus untuk supply-nya di sini udah terpenuhi sebesar 56% ya, dengan volume harian 12 juta dolar. Artinya cukup aktif ya dan liquid dari market Nexo ini. Kemudian untuk listing dia ada di Huobi, dan kalau kita lihat chart teknikalnya di sini dari Huobi dia kurang lebih sama seperti seperti ENJ tadi guys ya. Di sini trendline-nya masih bearish, tetapi posisi teknikal dari Nexo ini kurang lebih sama seperti yang terbentuk pada INJ ya. Jadi kan pada tanggal 22 Juli ketika dia listing, dia menyentuh titik trendline yang bagian atas ini guys ya. Dia nyentuh bagian trendline bagian dan atas ini, dan harusnya dia melanjutkan trend bearishnya di sini guys ya. Harusnya dia harganya jatuh lagi, tetapi ternyata di sini harganya breakout ya, dan ternyata ini menjadi titik konfirmasi bagi kita untuk membeli dari koin Nexo ini ya. Artinya di sini dari koin Nexo sudah harganya berbalik arah dan reversal ya, mengikuti harga dari Bitcoin. Oke guys, terus ini ya, dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 12 dan 13 akan ada listing koin Pancake dan Bakery ya di Indodex ya. Jadi kita akan, mungkin gua akan bikin video juga sih mengenai koin Pancake dan Bake ini, apakah sekarang masih layak dibeli ya, karena harga ini udah naik tinggi gitu guys dari Pancake dan Bake ini.
Oke, jadi kita akan bahas lagi guys di video selanjutnya. Jadi segitu aja video dari gue mengenai analisis tips ya mengenai koin yang berlisting. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis komentar di bawah.